Ada ulama kita yang dekat dengan pemerintah disebut ulama yang khianat kepada Rasulullah. Sementara para habaib yang dekat dengan pemerintah tidak pernah mereka bahas. Padahal para habaib itu loh, tidak ada selain orang Indonesia, wabil khusus orang-orang NU yang memuliakan para habaib. Maksudnya yang berlebihan, gak ada. Apalagi Habib Lutfi mengatakan Habib Utsman bin Yahya ini adalah mufti satu-satunya awalan wa akhiron katanya. Awal dan akhir mufti Indonesia. Sejak kapan Indonesia punya mufti Utsman bin Yahya? Gak ada. Pada malam hari ini kita nyatakan tidak akan pernah berhenti untuk mengungkap kebenaran. Siapapun itu yang ingin merusak sejarah marwah Nusantara, lebih-lebih adalah imigran Yaman yang mengatasnamakan dzurriyyah Nabi, tetap kita bongkar sampai kapanpun. Itu yang pertama ya. Yang kedua, problem bangsa kita ini disadari ataupun tidak, di sini ada grand design. Kenapa kita selalu membongkar dari oknum-oknum yang betul-betul menyalahgunakan sejarah yang ada pada diri-dirinya habaib? Karena yang kita lihat, para habaib ini sudah punya desain kalau kita anggap sebagai pembodohan massal. Nanti kita ungkap. Nah, kalau Muhyiddin dikatakan pembodohan massal, pastinya wah, kamu itu tahu apa tentang Habib? Antum itu nggak tahu, dia lebih mulia. Dijawab Pak Mujib, saya mah bukan antum. Ingat satu catatan, ada pembodohan massal yang menjadi problem bangsa kita, yang mengatasnamakan agama, mengatasnamakan kesucian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa saya sampaikan? Banyak para habaib yang menghinakan ulama-ulama kita, apalagi para kiai kita yang dekat dengan pemerintah, disebut orang-orang yang khianat kepada baginda Rasul. Sementara dari para habaib yang dekat dengan pemerintah tidak pernah mereka bahas. Satu, itu sudah gejala pembodohan massal. Masa kita dituntut untuk husnudzon kepada para habaib, sementara kepada para kiai harus suudzon? Nanti dulu. Saya kemarin sampaikan, kalau pembodohan massal ini sudah melekat kepada anak bangsa, dua yang akan menjadi kerusakannya. Satu, mentalitas yang rusak. Yang kedua, akidah. Ada kiai yang dekat dengan pemerintah, disebut kiai dunia. Ada ulama kita yang dekat dengan pemerintah, disebut ulama yang khianat kepada Rasulullah. Sementara para habaib yang dekat dengan pemerintah tidak pernah mereka bahas. Ini namanya kemunafikan. Padahal hadisnya yang disampaikan sama. Bahar bin Smith itu sering menyampaikan hadis ini. Rizik Syihab juga sama. Taufik juga sama. Ini Habib semua. Kalau saya katakan mereka ini menjilat ludah sendiri. Andalannya begini. Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik begini. Al-ulama umana'ur rusul, walaupun si Bahar salah bacanya. Bukan al-ulama umana'ur rasul. Al-ulama amana'ur rasul katanya. Goblok, itu bukan pinter. Bukan amanah, umana, saya benerin ya. Itu yang di kajian di Tajul Alawin kemarin, saya tadi nonton. Oh begini ternyata. Itu ada doktrin besar-besaran. Hanya gara-gara kejadian Tuan Guru Bajang itu loh Gus. Itu dikata-katain ulama kita. Padahal para habaib itu loh, tidak ada selain orang Indonesia, wabil khusus orang-orang NU yang memuliakan para habaib. Maksudnya yang berlebihan, gak ada. Wong di Mekah itu yang kita nggak bisa bedain tuh mana Habib sama yang bukan, sama-sama biasa aja.
Hanya di Indonesia, harusnya bersyukur mereka dengan warga Nahdliyin, warga masyarakat bangsa Indonesia. Ulama kita dikata-katain penjilat mah dan lain sebagainya. Harusnya sadarlah sebelum Anda ngomong tentang ulama kita tuh, habaib yang merongrong pemerintah kamu lurusin. Kalau memang adil. Ini kan enggak doktrin, menjadi doktrin. Kemarin menyampaikan begini, Bahar bin Smith, al-ulama umana'ur rusul, tapi bacanya al-ulama amana'ur rusul. Saya katakan salah. Kenapa? Karena di sini umana, jamak taksir ya. Para ulama itu adalah orang-orang yang memegang amanah Rasul. Ala ibadillahi ma lam yukhalitus sultan. Yang memegang amanah Rasul untuk mengurus seluruh umat selagi dia tidak berpolitik, selagi dia tidak masuk ke ranah pemerintah. Ingat, di dalam syarah hadis ini bukan larangan ulama dengan pemerintah, tapi malam yukhalitus sultan fizzulmi ay fizzulmi, harusnya dijelasin tuh si Bahar itu. Jangan sampai ada dalam mindset masyarakat kita, wah ada ulama kita nih dekat dengan presiden, akhirnya disebut penjilat. Nanti begitu mindsetnya. Jelasin sarahnya, malam yukhalitus sultan ini fizzulmi, artinya bercampur baur dengan pemerintah yang zalim. Giliran Mufti Batavia yang kita bahas, yang jelas-jelas Mufti Batavia ini bercampur baur dengan kolonial Belanda, pemerintah yang zalim kepada masyarakat Indonesia. Dia katakan orang soleh. Ini kan sudah berbeda jalur. Ini masalahnya marwah bangsa Indonesia. Makanya saya katakan, wah mereka ini termasuk munafiknya besar. Kita sudah buka manuskrip sejarah-sejarah pengkhianatannya Habib Utsman, masih dikatakan soleh. Udah jelas dia mah masuk ke pemerintah Hindia Belanda, dan pada waktu itu kita dijajah oleh Belanda. Udah jelas berarti masuk di pemerintahan yang zalim. Faqad khanur rusul fahdharuhum wa'taziluhum. Kalau ulama ini masuk ke dalam pemerintah yang zalim, maka sungguh dia telah khianat kepada para rasul, dan berhati-hatilah dengan ulama tersebut dan jauhilah. Itu maksudnya si Bahar begitu. Akhirnya dia mendesain di dalam majlis seakan-akan yang amal ma'ruf nahil mungkar mengajarkan kebenaran itu adalah dari klan Ba'alawi, dari habaib. Pengecut kalau menurut saya. Kalau kita menyampaikan mau kiai, mau ajengan, mau Gus, mau Aang, mau Habib, sama saja. Kalau konteksnya seperti ini, gak bisa. Jadi ini ada pembodohan massal. Sama, apalagi Habib Lutfi mengatakan Habib Utsman bin Yahya ini adalah mufti satu-satunya awalan wa akhiron katanya. Awal dan akhir mufti Indonesia. Sejak kapan Indonesia punya mufti Utsman bin Yahya? Gak ada. Mohon maaf ketua Jatman, ketua Sufi. Yang ngangkat Habib Lutfi itu bukan ulama kita, bukan pemerintah Indonesia, pemerintah Belanda, usulan dari Senok Horgonya. Ingat-ingat, kita punya catatan mau dibuka lagi. Itu loh dibenar-benarkan sama Habib Lutfi. Duh, kalau begitu bagaimana? Nah, ini namanya saya katakan pembodohan massal. Doktrin yang sangat luar biasa. Kalau kita kaji lebih dalam, yang terjadi pada saat ini di Indonesia, berapa banyak dari mereka klan Ba'alawi yang menjilat pemerintah, bahkan dengan kepentingan politiknya mengatasnamakan jargon agama, menggunakan jargon agama, mempolitisasi agama. Banyak. Coba disimak tuh, dari mulai Pilpres kemarin yang istimewa ulama yang mana yang masuk di kategori itu? Kalau kita pahami, ketika Habib Lutfi mengatakan tidak ada mufti di Indonesia sehebat Utsman bin Yahya dan satu-satunya, nggak ada yang lain, lalu apa gunanya? Kayak Abu Yamuh tadi. Abu Yamuh tadi ini mufti Syafi'i yang diakui di tanah Hijaz sampai dini hari. Nggak ada apa-apanya Habib Lutfi itu. Betul. Sampai dini hari para habaib kencing berdiri lah, bisa jadi begitu ya. Kalau ke tempatnya Abu Yamuh tadi. Sekalipun Habib Lutfi gak berani. Karena Abu Yamuh tadi paham sifat terjangnya para habaib. Gak boleh begitulah.
silakan Anda muliakan klan Anda. Tapi ingat, Anda itu menumpang di Indonesia. Banyak mufti-mufti kita itu. Ini mengatakan gak ada satu-satunya tok katanya. Kata itu Habib Lutfi yang mengatakan. Cuman Utsman bin Yahya, Habib Utsman bin Yahya yang mufti Indonesia. Saya pikir siapa yang ngangkat dia? Gak ada yang ngangkat. Logikanya kalau dia mufti satu-satunya, kenapa dia tidak bisa menjadi imam Masjidil Haram? Gak bisa. Yang menjadi imam Masjidil Haram ulama kita kok di zaman itu. Ingat, ini ada pembodohan massal. Hadis yang digunakan oleh mereka seperti Habib Taufik, ketua Robito, sering mengatakan, wah kiai-kiai di sini itu beda jauh dengan Tarim katanya. Diibaratkan seperti anjing yang memakan balung gitu kan. Karena sering gaul dengan pemerintah, dia nggak sadar. Kalau dia sadar dengan hadis ini, harusnya malu. Karena yang pas hadis ini, malam yukhalitu sultan fi zulmi, ini untuk Habib Utsman bin Yahya. Sepakat itu. Sok siapa yang berani melawan? Ngawur. Makanya saya itu kadang-kadang tak dengerin, kok gini ya. Setiap acara mereka itu memang sengaja didesain sedemikian rupa supaya kita ini jadi budak. Bahkan dengan lantangnya, itu kan ada Habib Quraisy yang sempat berselisih dengan Tuan Guru Bajang itu kan. Itu si Bahar itu berteriak, antum jangan takut, kakekmu itu ada di belakangmu. Maksudnya Rasulullah. Kakek siapa? Ya apalagi kalau sama Abu Yamam Magu tahun 2014 sudah saya sampaikan tadi. Para habaib aja sampai sum tangan. Kan begitu. Itu sampai mengatakan demikian. Kenapa? Karena mereka tetap masih membanggakan nasab. Yang seharusnya mereka mulai menyadari ini masih saja. Jangan takut katanya. Karena kakek antum, kakek anak gitu. Kakek aneh barangkali gitu. Ada di belakangmu. Wah ini artinya nggak sesuai dengan konteks hadis tersebut. Sudah mah bacanya salah. Gumbar-gembor, teriak-teriak, memberikan makna juga salah. Masyarakat itu perlu penjelasan syarah. Makanya ulama kita produktif dalam mengarang kitab syarah itu biar tidak salah jalur. Diartikan malam yukhalitu sultan semua pemerintah. Lalu pemerintah ini siapa yang memberikan pemahaman kalau bukan ulama? Dari dulu pemerintah dengan ulama itu nggak bisa dipisahkan. Kan begitu. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, itu ayatnya. Tapi pemerintah yang zalim yang dimaksud dengan Rasulullah itu pun gak boleh kita tinggalkan, tetap harus didampingi untuk diingatkan. Padahal yang lebih banyak makan dari pemerintah, jelas mereka mau kita bongkar bisnisnya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, saya ingin membahas ini. 2 hari yang lalu itu ada yang coba mengancam. Nih, dari saya sebutin nomornya ya. Udah dicek itu, udah tahu kita. Bahkan namanya tahu, istrinya tahu, anaknya tahu. Cuma saking kasihan saja. Ini ancamannya lucu. Karena kita selalu membongkar sejarah-sejarah pengkhianatan dari kadrun-kadrun yang menjadi antek Belanda dari habaib. Dia komennya begini. Karena kebetulan nomor Ustaz Mujib ya. Jadi ada yang neror ke Pak Mujib seperti ini. Nanti saya sebutin jangan namanya nih. Antum katanya gini, gayanya gini. Antum biasalah mukibin begini mukibin. Antum kalau madhab Syafi'i tidak akan buka aib orang. Nah ini secara kalimat ya. Antum kalau madhab Syafi'i tidak akan buka aib orang. Antum kan kiai, tapi otak dan kalbu antum seperti iblis, sukanya buka aib habaib. Gitu kan? Berarti kalau narasi kamu yang nelor kita mengatakan bahwa kita sering membuka aib-aibnya habaib, berarti dalam hatinya dia tahu kebusukannya mengakui. Gak bisa mengelaklah siapa saja ketua Jatman, ayo. Dari manuskrip yang dari Belanda yang kita bacakan. Gak akan bisa mengelak siapa saja. Terus Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan umatnya buka aib seseorang. Artinya mencaci maki dan sebagainya. Nah, terus kalau saya sampaikan habaib
yang menjadi junjungan kamu itu, berapa banyak para habaib di Indonesia yang suka membuka aib orang-orang Indonesia sendiri. Bahkan presiden dijelek-jelekan. Pak Jokowi disebut apa? Kodok. Wes, macam-macam. Bahkan sampai Pancasila aja dulu sama si Rizik tuh. Cuman dia udah minta maaf. Dipantatin. Betul itu. Coba mikir. Karena orang ini ditelepon gak bisa. Ditelepon di reject. Di video call di reject. Beraninya cuma ngancem-ngancem begini. Terus kemudian lucunya lagi ya. Saya tidak takut dengan antum-antum. Mau dari mana tidak takut. Karena antum sudah bilang habaib kedok politik dan habaib bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Antum urusan dengan saya. Saya jawab, kami bukan antum. Kami adalah aing. Lucu orang kayak gini itu. Ini kalau nggak kasihan, saya udah ngomong kemarin. Orang-orangnya Abuya ini loh, banyak yang di IT itu, andai kata zolim, 1 hari 2 hari hilang kepalamu tuh. Tapi kan masih melihat punya anak, punya istri. Tadi aja kita setorkan langsung kedetek. Namanya kita tahu, anaknya kita tahu, istrinya juga tahu. Masya Allah, kasihan nanti. Nah ini karena sudah dibodohi, terdoktrin ratusan tahun, puluhan tahun, akhirnya begini. Mentalnya rusak, akidahnya pun rusak. Kan begitu. Jangan macam-macam ya, antum kami bukan antum, kami adalah aing gitu. Masya Allah, ini orang-orang lucu. Aduh, kalau nggak kasihan ndak. Namanya tahu, saya telepon kemarin waktu di Indramayu, saya telepon Gus, di reject, di video call di reject. Wah ini nggak gentle. Artinya orang ini cuma memang hanya nakut-nakut. Indonesia ini kita jangan takut, Indonesia ini negara hukum. Kalau kita menyampaikan tanpa ada data, monggo silakan. Tapi kalau sampai kita sudah menyampaikan sesuai dengan data masih ada yang menuntut, oke, gak apa-apa. Tapi dengan syarat harus ada saksi ahli di persidangan.